Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jana Wijanarko. I am an English teacher for 9th grade at SMP PGRI Ciberem. In this semester, pada semester pertama ini, we are going to learn, kita akan belajar mengenai congratulate other, bagaimana cara mengucapkan selamat kepada orang lain, say hope, mengucapkan harapan, wishes, berharap, dan lain-lain. Beside that, di samping itu, in this semester, di semester ini juga kita akan belajar mengenai grammatically, tata bahasa. Yang seperti apa? Kita akan belajar mengenai simple present tense, past tense, continuous, present perfect, dan lain-lain. Dan juga di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis teks yang harus anak-anak yang ada di rumah pelajari. Seperti teks prosedur. Nah, di teks prosedur ini kita akan bahas di semester pertama. Jadi ada banyak sekali ya jenis teks. There are many kind of the text in English, such as procedural text yang akan kita bahas pada semester pertama ini. Nah, masih banyak lagi materi yang sebetulnya yang tidak bisa disampaikan di sini, dan mudah-mudahan nanti siswa-siswi yang ada di rumah bisa mencari. You can find it yourself. Jadi silahkan searching menggunakan Google kah, menggunakan apapun media, silahkan. Yang penting nanti bisa belajar bahasa Inggris. Dan tentu saja jangan lupa setiap pelajaran bahasa Inggris kalian diwajibkan menggunakan kamus. Why? We should use dictionary. Karena ya jelas bahasa Inggris itu not our mother tongue, karena bahasa Inggris itu jelas bukan bahasa ibu kita. Jadi tentu saja kita harus membutuhkan alat bantu agar nanti anak-anak yang ada di rumah bisa mencari tahu arti dari apa yang kita bahas. Oke? Jangan lupa tetap belajar bahasa Inggris dimanapun siswa-siswi berada. Tetap semangat ya. Pada semester pertama ini dalam hal penilaian, karena penyakit coronavirus itu masih belum kelar-kelar di negara kita, ya mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya, dan mudah-mudahan betul nanti pada bulan Agustus kita bisa segera PTM atau pembelajaran tatap muka. Tapi untuk sementara penilaiannya yang jelas, karena kita menggunakan LKS, tentu saja jangan lupa LKS-nya dikerjakan, karena nanti akan ada dua penilaian. Penilaian yang pertama yaitu mengenai pengetahuan, dan penilaian yang kedua yaitu mengenai keterampilan. Pengetahuannya yaitu diambil atau di-collecting dari nilai-nilai yang dikumpulkan ketika mengerjakan LKS. Sementara untuk nilai keterampilannya itu diambil dari seberapa rajinnya siswa mengumpulkan tugas, kemudian ketika nanti diberikan tugas untuk menerjemahkan teks-teks yang harus diterjemahkan itu dikerjakan dengan baik. Nah, itu yang akan mempengaruhi tentang nilai keterampilan gitu. Dimanapun siswa-siswi berada, jangan lupa tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan kita lawan COVID dengan cara stay at home. Oke? Jangan lupa semangat belajar. Bye-bye.